Him from what he really is. Film dibuka dengan memperlihatkan sebuah pertandingan sepak bola di mana pertandingan tersebut berakhir dengan kemenangan tim Amerika berkat tendangan dari kapten tim yang bernama Slim. Setelah kemenangan tersebut, tim Amerika kembali ke negara mereka. Di dalam pesawat, Slim terlihat sangat gelisah karena rupanya ia memang tak suka akan ketinggian. Pemain lain yang bernama Andreas menyarankan agar Slim mencoba rileks dan mencoba tidur. Namun setelah dicoba, usaha tersebut tak banyak membantu. Really? Slim kemudian melewati seorang petugas medis bernama Connie, di mana setelah melihat kegelisahan Slim, ia kemudian memberikan obat anti mabuk dan kemudian menyuruh Slim untuk mencoba tidur. Beberapa saat kemudian pesawat mengalami masalah dan membakar sebagian badan pesawat, dan pesawat itu pun akhirnya kehilangan kendali dan kemudian terjatuh di lautan. Di hari berikutnya terlihat rupanya pesawat tersebut jatuh di perairan yang dekat dengan pulau terpencil. Beberapa orang juga selamat dari kejadian naas tersebut. Andreas dan Connie mulai menghitung mereka yang masih selamat. Di antaranya ada Slim, Elena dan adiknya yang bernama Eva, Felix, Arnie, Marquis, Brian, Max dan adik Andreas yang bernama Georgie, Sevi dan juga Stephen yang mengalami cedera parah pada kaki mereka. Mereka berusaha menyelamatkan barang-barang yang terseret arus ke pantai, di mana Slim mendapatkan sebuah ponsel dari tas salah satu penumpang. Andreas kemudian mendekati Slim dan mengatakan kalau tak mungkin ada sinyal di tempat tersebut. Ia berharap Slim sebagai seorang kapten dapat memikirkan cara yang lain. Dan saat mereka berdebat, tiba-tiba saja hidung Slim berdarah. You're right. I'm fine. What happened? Connie kemudian datang dan mengatakan kalau Slim terkena dekompresi pesawat. Semua mulai cemas karena Connie mengatakan semua yang ada di sana bisa mengalaminya. Sementara tak jauh dari sana, Felix membuat tanda help besar-besar, berharap tim pencari dapat melihat tanda tersebut. Hari kedua, Andreas yang melihat sisa makanan dan minuman yang sangat terbatas mulai memperhitungkan jatah bagi masing-masing orang agar mereka dapat bertahan sampai hari di mana tim penyelamat dapat menemukan mereka. Andreas benar-benar mematuhi aturan yang ia buat. George, adik kandungnya sendiri pun harus menunggu sampai waktu pembagian jatah tiba. Di hari yang sama, Kenny, Marquis dan juga Arnie berusaha mengambil sisa makanan dari bangkai pesawat. Saat Kenny diminta menjaga makanan tersebut, tiba-tiba seekor ikan hiu berenang di dekatnya. Karena panik, ia pun berenang ke pantai dan meninggalkan makanan yang mereka dapat. Sementara Arnie dan Marquis yang kemudian muncul, marah besar melihat Kenny menghilang karena makanan mereka terseret arus ke laut. Kenny mencoba menjelaskan, namun Arnie terlalu kesal dan menghajarnya. Setelah itu semua pun datang dan berusaha memisahkan mereka. Andreas kemudian datang dan Arnie pun menjelaskan kejadian barusan. Hal itu membuat Andreas ikutan kesal dan menghilangkan jatah makan malam ini untuk mereka semua. No more food or water for the rest of the day. Anyone take issue with that? Di hari yang keempat, Kapten Slim akhirnya tersadar. Andreas kemudian menjelaskan kondisi mereka yang saat ini dalam masalah kekurangan bekal, terutama air minum yang akan habis dalam waktu 3 hari. Selain itu, Andreas juga membahas tentang Sevi dan Stephen yang mengalami patah tulang. Dan kini keadaan mereka semakin parah. Sebenarnya bukan mereka yang menjadi kekhawatiran Andreas, akan tetapi pasokan air minum yang semakin menipis karena dipakai mencuci luka mereka berdua. Slim pun menangkap maksud Andreas di mana ia berniat menghentikan perawatan luka mereka berdua dengan air bersih. Karena saat ini ia sangat mengerti setetes air begitu berarti untuk mereka semua. Slim cukup kesulitan memberikan keputusan saat itu. Ia tahu keputusannya nanti menghentikan perawatan luka Sevi dan juga Stephen. Sama saja membiarkan mereka mati.
Ia kemudian melihat keadaan Sevi, di mana Connie menjelaskan lukanya mengalami infeksi dan harus selalu dibersihkan. Andreas yang sedari tadi mengawasi tak mengizinkan Connie memakai air minum lagi untuk perawatan luka tersebut. Slim tak bereaksi mendengar keputusan Andreas, karena ia tahu temannya juga terpaksa melakukan itu demi semua orang. You can't spare the water. Is he serious? Slim pun terpaksa merelakan jatah minumnya malam ini untuk diberikan kepada Sevi. Use my share. Saat tengah malam, Stephen yang semakin sekarat sepertinya terlihat tak mampu lagi bertahan. Connie pun dengan setia menemaninya sampai Stephen menghembuskan nafasnya yang terakhir. Keesokan harinya, Georgie tak sengaja melihat sebuah pulau di kejauhan. Ia pun segera memberitahu kakaknya dan teman-teman yang lain. There could be food. Andreas mengatakan mungkin di pulau tersebut mereka bisa menemukan desa atau paling tidak sesuatu yang bisa mereka makan. Dan setelah merundingkan jarak dan segala resikonya, Andreas memutuskan membawa Elena, Arnie dan juga Marquis berenang ke pulau tersebut. What's to begin with? I know, I'm saying what if? Setibanya di pulau, mereka mendapati rupanya keadaan tempat itu tak jauh berbeda dengan pulau sebelumnya. Tak ada apapun yang bisa mereka konsumsi kecuali akar-akaran yang mereka gunakan sebagai tali. Di tempat berbeda, Slim berusaha menemukan Connie, dan setelah bertanya kepada Kenny, Slim segera mencarinya ke tebing. Di sana mereka pun berbincang-bincang di mana Connie merasa frustrasi karena sampai hari ini tak pernah ia melihat sesuatu yang bisa ia konsumsi. Bahkan satu-satunya jenis beri yang ia temukan adalah beri beracun. Ia yakin tim rescue tak akan berhasil menemukan mereka di pulau seperti itu. Ia benar-benar putus asa dan ia tak tahu sampai kapan ia bisa bertahan di pulau tersebut. Slim kemudian mengajaknya kembali, namun tiba-tiba ia mendengar Connie mengucapkan salam perpisahan. Saat Slim berbalik, ia tak melihat Connie, yang ternyata Connie telah melemparkan dirinya ke laut. No! Honey! Di tempat berbeda, Do yang tengah mencari kayu bakar bersama Georgie tiba-tiba terpeleset dan masuk ke dalam sebuah jebakan kawat. Dan rupanya di sana juga terdapat satu tengkorak tentara Jepang. Dari situ mereka pun berpikir kalau pulau tersebut pernah diduduki oleh pasukan Jepang. Setelah Georgie melepaskan ikatan Do, tak lama kemudian Georgie yang menginjak sebuah ranjau. Andreas yang kembali dari pulau langsung ke lokasi setelah mendengar ledakan tersebut. Ia pun kaget melihat Georgie, adiknya sendiri, yang terkena ledakan ranjau. Semuanya nampak syok melihat apa yang terjadi saat itu. Apalagi Connie yang menjadi satu-satunya paramedis tim mereka sudah tiada. Saat semua sudah tertidur lelap, Andreas masih merangkul si adik yang sudah semakin sekarat. Ia pun merasa menyesal tak bisa berbuat apa-apa di saat seperti itu. Dan mungkin karena sudah tak kuat lagi melihat kondisi adiknya seperti itu, Andreas kemudian mengunci leher Georgie sampai ia pun tewas di tempat. Dan hal itu tak sengaja disaksikan Eva yang saat itu habis buang air di hutan. Di hari kesekian, Eva menyarankan agar mereka mulai menampung embun dengan karet pelampung. Dan mereka harus memotong rakit pelampung tersebut menjadi beberapa lembar. Brian dan Mac rupanya tak setuju jika rakit pelampung yang menjadi satu-satunya harapan terakhir harus dipotong-potong. Akan tetapi mereka tetap tak bisa berkata apa setelah si kapten memutuskan untuk membuat penampung embun dari rakit tersebut. Saat situasi aman, diam-diam Brian dan Mac membawa perahu karet itu ke laut. Akan tetapi usaha mereka diketahui oleh yang lain sehingga Slim dan semuanya berusaha merebut perahu karet itu kembali. Namun Mac dan Brian berhasil menyerang balik ke arah mereka, sehingga Mac dan Brian pun bisa lolos membawa serta perahu karet tersebut. Di sanalah Slim mengakui kalau ini adalah salahnya. Ia tak menyangka keputusannya untuk memotong perahu karet membuat mereka panik dan meninggalkan pulau. Hal itu membuat Andreas kesal karena Slim membuat keputusan tanpa melakukan voting terlebih dulu.
Beberapa saat kemudian saat Arnie ke hutan, ia melihat Kenny bertingkah aneh. Saat ditanya, ia hanya mengatakan sedang buang air kecil. Arnie yang tak percaya lalu mengecek ketumpukan daun kering, dan rupanya Kenny telah mencuri sisa perbekalan mereka dan menyembunyikannya di sana. Piece of shit. Arnie lalu memanggil teman-temannya dan mengepung Kenny. Kenny pun dihakimi beramai-ramai oleh mereka semua setelah mengetahui kalau ia telah mencuri perbekalan. Slim yang kemudian datang berusaha memisahkan mereka. Namun Andreas yang kemudian mengetahui hal tersebut malah meminta Kenny memuntahkan semua makanan yang telah ia makan. What? No, stop! Kenny yang mencoba kabur kembali tertangkap oleh teman-temannya. Tak lama Andreas datang kembali dan kali ini ia benar-benar berniat menghabisi Kenny. Piece of shit you're trying to save! Slim berusaha mencegah Andreas yang sudah tak bisa mengendalikan diri. Andreas mengatakan kalau Kenny pantas mati. Semua mencoba menenangkan Andreas, namun Andreas tak peduli sama sekali. Hingga akhirnya Slim pun berusaha merebut pisau dari tangan Andreas, dan terjadilah pergulatan di antara mereka. Felix yang melihat Andreas hendak menghabisi Slim berusaha merebut pisaunya. Akan tetapi secara tak sengaja pisau itu malah mendarat ke leher Felix. Felix pun bersimbah darah dan kemudian meninggal dunia. Eva dan teman-teman yang lain pun merasa terpukul atas kejadian tersebut. Merasa sudah tak sepaham dengan Slim, malam itu Andreas mengatakan akan pergi ke pulau yang kedua. Ia pun mengajak siapapun yang ingin ikut bersamanya. Satu persatu dari mereka bangkit dan mengikuti Andreas, dan hanya meninggalkan Slim dan Eva di pulau tersebut. Hari berikutnya Kenny yang melihat situasi aman akhirnya kembali ke pantai. Ia rupanya tahu kalau Andreas telah membawa sebagian orang ke pulau tersebut, dan tentunya ia memilih berada di pihak Slim. Eva dan Kenny kemudian mencoba membuat penampung embun dari botol-botol bekas. Sementara di tempat lain Slim menemukan kerang laut yang bisa ia konsumsi. Sementara kondisi berbeda dirasakan Andreas dan teman-temannya. Mereka mencoba menjaring ikan dan membuat jebakan, namun tak ada satupun ikan yang mereka dapat. Hari berikutnya Slim terbangun karena mendengar sesuatu. Di kejauhan tanpa ia ketahui, seseorang tengah mengintip dari balik semak-semak. Melihat jejak kaki yang mengarah ke tempat perbekalan, Slim pun mengecek kembali isinya. Dan ia pun kaget melihat persediaan air minumnya telah dicuri. Slim yang mengira itu adalah perbuatan tim Andreas kemudian berenang ke pulau. Dan di sana rupanya Andreas sudah menanti dengan wajah yang tak bersahabat. Melihat wajah Andreas yang begitu pucat, Slim mengajaknya kembali. Ia mengatakan kalau ia telah menemukan cara mendapatkan air bersih dan makanan yang cukup untuk mereka bertahan. Namun seperti biasa Andreas yang angkuh menganggap tawaran tersebut sebagai hinaan. Karena memang sampai saat ini Andreas belum menemukan air bersih atau makanan sekalipun. Slim juga menceritakan kehilangan persediaan air bersihnya. Ia menduga salah satu dari mereka telah mencurinya. Andreas cukup kaget mendengar kata air bersih. Ia heran bagaimana Slim bisa mendapatkan air di tempat seperti itu. Namun ia tak mengatakan sepatah kata pun. Ia lalu pergi meninggalkan Slim begitu saja. Setelah Slim pergi, Andreas menatap pulau yang telah ia tinggalkan. Dan tiba-tiba arwah Georgie muncul dan mengatakan kalau Andreas harus merebut pulau tersebut. Sesampainya Slim di pulau, Kenny menghampirinya. Slim pun dengan berat hati mengatakan kalau tim Andreas telah mencuri persediaan air minum mereka. Mendengar hal itu, Kenny pun sepertinya punya sebuah rencana. Dan tanpa sepengetahuan Slim, ia berenang ke pulau Andreas. Di tempat lain, Arnie diam-diam memasuki tenda Helena dan memaksanya untuk bermantap-mantap. Namun Helena berhasil melarikan diri ke hutan. Arnie mengejarnya sampai ke dalam hutan. Helena yang berusaha melawan akhirnya dipukul sampai pingsan. Dan di saat yang sama Do tiba-tiba muncul. Arnie pun mengatakan ia tak tahu apa-apa. Keadaan pun semakin kacau saat Kenny sampai di pulau dan melihat kejadian tersebut. Arnie pun menuduh kalau Kenny lah yang membuat Helena seperti itu.
Saat malam tiba, Kenny sampai di pulau. Ia pun menceritakan kondisi Helena yang sepertinya sudah tewas. Dan sayangnya ia tak tahu apa yang terjadi. Namun di sana hanya ada Arnie dan juga Do. Slim pun kini khawatir karena pastinya dua bocah itu pasti melaporkan Kenny pada Andreas. Dan Andreas pasti akan datang ke pulau tersebut. Tak ada pilihan lain, Slim pun meminta semuanya bersembunyi. Sementara ia akan melihat kondisi Helena. Tentu saja kejadian itu akhirnya sampai ke telinga Andreas. Mendengar Kenny yang membuat Helena seperti itu, Andreas mengajak mereka memburu Kenny. Namun Marquez yang ada di sana sepertinya merasakan ada yang janggal. Dan tanpa mereka ketahui juga, Slim juga sudah ada di pulau tersebut. Setelah melihat Andreas berenang ke pulau, Slim berusaha menyadarkan Lena dan membawanya kembali ke pulau. Beberapa saat kemudian Andreas tiba di pulau dan ia tak melihat siapapun karena semuanya sudah bersembunyi sesuai perintah Slim. Tanpa pikir panjang, Andreas membakar apapun yang ia lihat. Dan hal itu diketahui oleh Slim yang baru saja tiba di pulau. Setelah membawa Lena ke tempat yang aman, Slim mulai membuntuti mereka. Namun apesnya saat ia mau mengambil sebuah kayu, ia malah dikagetkan dengan seekor ular. Dan itu membuatnya ketahuan. Marquez yang melihat Arnie akan membunuh Slim malah memukul Arnie dan menyuruh Slim pergi. Marquez yang sudah tahu kebusukan Arnie berniat membunuhnya. Namun Do yang tiba-tiba muncul malah menembak Marquez dengan suar. Andreas yang melihat kejadian itu tak banyak berkomentar. Ia memberi Do senjata Marquez dan melanjutkan pencarian. Slim kembali ke grup dan meminta mereka bersembunyi di tebing. Ia juga menceritakan kondisi Lena yang sampai saat ini masih hidup. Slim juga menambahkan kalau saat ini ia benar-benar butuh bantuan karena Andreas dan teman-temannya sedang menuju kemari. Can I count on you? Yeah. Got one chance to survive. Kenny kemudian melemparkan batu ke ladang ranjau dan ledakan tersebut berhasil memancing Arnie dan Do ke tempat tersebut. Di sanalah Slim kemudian menangkap dan berusaha menghabisi Do. Akan tetapi Slim masih merasa kasihan dan membiarkannya hidup. Sementara itu Kenny berusaha memancing Arnie menuju tebing. Dan di sana Slim sudah menunggu dan siap menghajar Arnie. Arnie yang tak bisa berbuat apa-apa menghadapi Slim akhirnya harus jatuh ke tebing. Sementara itu Andreas rupanya berhasil menemukan Helena dan yang lain di pantai. Ia pun meminta Helena kembali kepadanya. Helena. Andy! Slim yang melihat kejadian itu melarang Andreas mengambil Helena. Tentu hal itu membuat Andreas semakin marah. Tak dapat dihindari, perkelahian di antara mereka pun terjadi. Meskipun tanpa senjata, Slim masih dapat menahan serangan Andreas. Pertarungan yang sampai subuh itu pun akhirnya terhenti karena kedatangan tim rescue. Anehnya, Andreas tiba-tiba saja berlari ke dalam hutan. Saat semua sudah ada di dalam, si pilot bertanya apakah masih ada yang lain. Slim pun mengatakan kalau tak ada orang lain lagi. Is there anyone else? No. Film pun berakhir dengan memperlihatkan tim rescue membawa mereka kembali ke kota. Sementara Andreas hanya bisa menatap kepergian teman-temannya. Entah apa yang akan terjadi padanya, hanya dia yang tahu. Oke teman-teman, demikian alur cerita film kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan dalam penyampaian alur ceritanya. Akhir kata, semoga teman-teman sehat selalu. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya.